Oke. Baik, saya ambil satu, ini ngobrol bebas ya, nanti Anda masukkan sendiri, kenyong kira-kira piben gitu. Oke, ada orang yang merasa hidupnya, oke, dari sisi apa ya, kemarin, nah ekonomi lah, dia merasa susah sekali hidupnya, cari rezeki angin Pak. Setelah saya urutkan, ternyata pernahkah kamu kelaparan? Di rumah masih ada beras? Ada sih Pak. Ada dia kesini pakai motor. Motornya orang utang wis lunas. Artinya apa? Dia kan tidak kelaparan sampai detik ini tuh dia survive gitu loh. Tapi kenapa dia merasa tidak nyaman? Coba jawab. Makan ada, nggak pernah dia sampai makan, jangankan 2 kali, 3 kali dia makan. Ya. Tapi dia merasa tidak nyaman, gitu. Merasa bahwa saya tidak sukses, saya tidak apa ya mampu dan lain-lain. Nah, permasalahannya adalah sebetulnya dia itu terjerat atau dijerat. Terjerat ya. Karena sebetulnya nggak ada yang menjerat dia gitu, jadi dia terjerat. Coba bandingkan dengan yang ada di Ethiopia pada saat perang itu. Nah itu mereka itu terjerat karena situasi, memang dia tidak makan gitu ya. Atau di suatu tempat saya lupa namanya, duitnya akeh, tapi ekonominya, politiknya kacau. Jadi tuku endok, nganggo kayak nang YouTube ada ya, tuku endok. Pakainya duit catas karena hancur uangnya itu pada saat itu. Akhirnya banyak orang punya duit tidak bisa beli. Karena apa? Karena akhirnya orang tidak bisa beternak, hancur semua ekonomi. Duitnya akeh tapi orang bisa tuku beras. Bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa. Akhirnya tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Pada kabeh kere kabeh. Kere dalam artian yang utama. Ya. Ana sing duwe mobil tapi tiba-tiba karena ekonomi, karena politik yang nggak karuan, beras tidak ada di pasar. Angger anak tadi tuku nggak ada. Akhirnya ngelih bareng ya. Ana sing mati nang jero mobil, ana mati sing pada baik. Jadi mari kita lihat situasinya. Sekarang saya bilang tadi bahwa dunia itu ada 2, pasti diberikan 2 kubu, kiri kanan, hitam putih gitu ya, senang tidak senang, sukses tidak sukses, dan itu dinilai oleh diri kita. Kita kadang-kadang terjebak dengan pola menilai, paham ya? Pola menilai. Mari kita lihat, Anda sukses tidak? Bingung. Kira-kira Anda sukses nggak? Atau Anda kaya nggak sekarang? Kaya karena ada presentasi hari ini apa? Ya, kalau ada presentasi ngomong miskin, ngomongnya disalah ngomong ya, ngomongnya kaya, tapi yang nang rumah, nang pojokan, yang kaya melarat nemen. Ya, nah di sini saya bilang bahwa tidak Anda, tidak saya, tidak mereka. Kita itu selalu dihadapkan dengan hal yang semacam itu, gitu ya, dengan semacam itu, hitam putih, dan kita itu memposisikan diri kita sendiri, memposisikan diri kita sendiri. Kita sebetulnya yang menilai, kita sebetulnya yang menempatkan diri. Jadi pada dasarnya orang sakit pun bisa merasa sehat kalau dia menempatkan dirinya di titik sehat yang putih tadi. Orang yang tidak punya duit bisa saja dia merasa kaya kalau dia menempatkan di titik yang kanan, yang putih tadi. Pada dasarnya kita itu menilai diri kita sendiri dengan keliru. Ya, dengan keliru. Termasuk dengan karir, nyok sukses beli ya gitu loh. Aku disenangi kanca-kanca beli ya. Misalnya seperti itu ya. Saya kok berkomunikasi dengan teman-teman sulit. Kayaknya saya nggak hebat deh di bias gitu. Sing hebatnya si kain, yang tak kayak biasa baik. Itu kita pada dasarnya kita menilai diri sendiri. Nah, bagaimana kok bisa terjadi seperti itu? Karena kerja otak kita. Kalau kita bicara medis,
Jadi di tengah-tengah otak itu ada pusat ya menyangkut perasaan, menyangkut tadi rasa ya, rasa, menyangkut rasa. Kalau kita sedikit menyinggung ke agama bahwa itulah yang disebut nafsu tadi ya. Rasa nafsu tadi. Kalau saya sering ngomong-ngomong kosong bahwa otak kita itu adalah otaknya fisik. Sementara nafsu kita, perasaan nafsu itu otaknya ruh gitu. Kadang-kadang saya sering ngomong kayak gitu, dasarnya apa? Kira-kira begini. Kenapa? Karena perasaan itulah yang nanti akan menggerakkan ruh. Sementara otak menggerakkan fisik. Ya. 2 tambah 2, 4. Itu menggerakkan fisik. Saya mau ngomong kepada Anda supaya Anda mengerti, saya harus pakai mic. Itu gerakan motorik fisik gitu. Ya. Nah, tapi rasa Anda rasa senang, rasa bahagia, rasa tadi terjerat atau tidak, itu semua otaknya ruh. Dia berada di yang namanya nafsu tadi. Nafsu itu rasa gitu ya, rasa. Oleh karena itu kita harus berpikir, kenapa kok otaknya ruh itu bisa menyeret fisik kita? Apa kaitannya ruh dengan fisik kita? Apakah hanya sekedar pahala dosa saja? Kalau fisik kita melakukan dosa, maka ruhnya nanti di sana kena imbasnya. Jadi kayak flash disk gitu. Kalau kita mati, flash disknya cabut, kasihkan Allah, Allah ceplokkan komputer, kon salah ya. Jadi yang korban adalah flash disk. Fisiknya embuh mana? Apakah seperti itu? Ternyata di dunia pun tidak seperti itu. Ada kaitannya ruh dengan fisik kita, rasa nafsu dengan logika otak kita, itu ada kaitannya. Nah, disinilah nanti kalau kita sedikit menyinggung ke agama adalah peran-peran dari syaitan itu sendiri ya, yang membuat kita menempatkan di mana. Mau menempatkan kiri atau kanan. Nah, kemarin saya diskusikan, hati-hati. Kiri terlalu kiri, kanan terlalu kanan, bahaya. Contoh, kalau orang merasa menempatkannya di sebelah kiri terus, urip ke susah, teman gitu ya. Nyongka orang mampu gini dan lain semua nggak nyaman bagi dia. Maka nanti datanglah setan. Setan itu akan masuk pelan-pelan merubah mindset kita, merubah logika kita menjadi orang yang tidak bahagia. Orang yang tidak bahagia akan nampak. Wong yang guyu kayak orang guyu. Ada temennya kayak gitu. Dijak guyu menang. Ya. Nah, orang yang kayak gini nanti lama-lama mencapai titik terjerat. Intinya dia hanya mengeluh dan mengeluh. Itu setan. Ya, mengeluh dan mengeluh. Oke, kita tutup dulu. Kalau orang terlalu kanan gimana? Orang terlalu kanan merasa dirinya sukses, berhasil, waras. Lama-lama setan pun datang di situ. Akan menjadi Fir'aun. Ya enggak? Nanti setan lama-lama akan datang ke situ. Akan merubah mindset bahwa kamu tuh orang terkaya, kamu tuh orang hebat, kamu orang pinter dan lain-lain. Maka pada dasarnya terlalu kanan pun beresiko, terlalu kiri pun beresiko. Jadi sing enak sing apa? Nah, lagu Fetty Vera. Kenapa sedang-sedang saja? Ketika Anda berada di tengah, pasti Anda lebih adil. Panas. Apa jalan nangke? Adem. Ya, pada dasarnya seperti itu. Jadi ketika kita itu berada di tengah-tengah, maka kita akan lebih adil. Nah, para ulama, para kiai dan lain-lain itu ngajarin kita untuk menjadi orang yang berada di tengah. Orang yang berada di tengah selalu akan terucap rasa syukur. Sebab yang kiri, setelah kita berada di kiri, nggak enak nih perasaan ya. Apalagi ini zaman COVID yang boleh duit angel, banyak tuh teman-teman orang-orang pada
Pandu orang bisa parkir nggak bisa, stres lama-lama. Kalau sebulan tau oke ini berapa bulan ya, akhirnya bete stres gitu ya. Nggak usah Anda nyoba kayak aku. Nah kalau kita menempatkan berada di situ, maka apa yang harus kita lakukan ketika kita tergeser ke kiri? Maka kita harus beristighfar. Itu tadi agama seperti itu. Beristighfar supaya syaitan itu tidak mengganggu kita masuk ke dalam jurang yang paling dalam tadi, sehingga mengeluh sampai mengkritik Tuhan. Itu kufur lama-lama. Orang mengkritik Tuhan kufur nggak? Loh, kita sering begitu nggak? Iya, kadang-kadang bisa nih ya kayak gini ya. Kalimat simple semacam itu akan diolah oleh syaitan. Misalnya Anda sakit kepala aja, sakit kepala, sakit gigi wis telung dina cocok. Wis dina obat ora mari-mari. Pimin sih telung dina ya diobat ora mari-mari. Tahukah Anda bahwa Anda sedang mengkritik Allah? Nggak sadar ya? Nggak sadar. Ya setan lewatnya kayak gitu. Nanti lama-lama sudah sebulan, lah Gusti Allah tak sengit karo nyong. Lah iya, jujur aja ya, ini saya ngomong santai, ngomong rileks, itu banyak terjadi sama kita. Itu sakit, belum yang lain. Ya, jadi nilai kufur itu nanti setelah kita beristighfar, lupa syaitan masuklah ke dalam satu yang namanya tadi mengkritik, memprotes, protes. Nanti kita bicarakan tentang kita itu sebetulnya hidup ini diapain gitu ya. Kita itu memprotes sebuah kebijakan yang mutlak, yaitu Allah dengan kodok-kodarnya kan. Meskipun kodok-kodar itu kalau dikupas ya jerone nemen gitu ya, tapi kita yang ambil simpel-simpel secara logika aja. Oke. Kemudian ketika kita berada di sebelah kanan, ketika kita menjadi orang yang dalam tanda petik semua hebat, lebih pentol daripada orang lain, lebih kaya daripada orang lain, lebih pintar daripada orang lain, lebih punya jabatan daripada orang lain. Orang harus apa? Mendapatkan seperti itu. Maka yang ada di mejanya terucap rasa syukur. Sampai situ aja, sampai alhamdulillah, syukur, mensyukuri. Dah. Kalau kita terlalu dalam, jero-jero, akhirnya kita menjadi orang yang mengagungkan diri sendiri. Lupa setan masuk, kita akan menjadi orang yang seperti tadi, orang yang merasa jumawa, bahkan sampai takabur, sampai macam-macam. Itu gaweane setan. Jadi setan itu berada di dua titik, bukan cuma di titik kiri aja, di titik kanan pun seperti itu. Sehingga ada batas-batas tertentu dalam hidup, antara kiri dan kanan, antara hitam dan putih, ada batas tertentu, jangan sampai kita masuk ke sana. Kalau kita masuk ke kiri, kayak nenyong, kayak kiri, maka beristighfarlah. Kemudian kalau kita mendapatkan sesuatu yang masuk ke kanan, kayak mungkin lagi hebat ya, liwalidan ya, bahasa Tegalnya liwalidan, enak teman kayak bisnis kayak jalan. Kita harus bersyukur, jangan masuk terlalu dalam, karena nanti setan masuk ke situ. Kita harus berada di tengah. Jadi otak kita harus melatih diri berada di tengah, karena di tengah itulah rasa syukur yang hakiki muncul. Kalau di tengah, kalau di kanan sekali, rasa syukurnya kadang-kadang dipakai setan. Contoh, tiba-tiba ada bisnis biasanya dodolan tas oleh siji sedina tiba-tiba ana wong pesen, "Bu, yang pesen 30 tas." Bunga apa ora? Ya mesti bunga ya. Itu suatu apa konsekuensi gitu loh. Ya mesti bunga, oh dikayake mesti bunga. Kemudian lama-lama kalau itu masuk terlalu dalam, Anda akan lupa bahwa di satu sisi kehidupan ada hitam, ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Lama-lama bisa saja ada ketika berada di titik kanan terus enak terus, tiba-tiba oleh sepletikan baik musibah, sepletikan pletik sedil, waduh, oleh ngongsok ora karuan. Benar apa ora? Orang biasa senang tiba-tiba oleh susah, luar biasa sekali rasanya. Beda dengan orang yang sudah sering mendapatkan kesusahan.
Dia dapat susah, biasanya susah. Ini guyonan, tapi pada dasarnya coba ayo kita menempatkan diri berada di tengah. Kalau di tengah Anda nggak gumunan, nggak kagetan, nggak ngeresulo. Misal, kalau misalnya ada orang, wah kayak hebat, pangkatnya sukses, ini duitnya akeh. Kalau Anda berada di tengah, ya apa-apa, wajar saja dia kaya gitu. Oh itu kan ada yang kaya, ada yang miskin. Ya biarin dia kaya-kaya. Tapi kalau Anda sudah berada di tengah dengan masuknya setan tadi, maka Anda akan menjadi orang yang hasad. Pengen seperti itu, ambisius dan lain-lain. Otaknya menceng, digawa setan. Betul ya? Demikian juga orang yang berada di tengah ketika melihat sesuatu musibah yang berat sekali, maka dia akan menilai, ya wajar saja dunia itu ada musibah. Emangnya nggak boleh ada musibah? Ya kan, Allah menciptakan musibah, Allah menciptakan hitam dan putih. Anda nggak usah kaget, ya. Apalagi kayak saya sering zaman kuliah pun sering dianuki kanca-kanca. Kon ke perasaannya tumpul, kenapa sih? Angger deleng mati, orang terus sedih. Ya matinya udah bisa mati gitu. Iya betul. Saya sampai detik ini gitu, merasa bahwa kematian itu hal yang biasa. Nggak tahu saya waras apa orang sih? Apa karena saya dokter itu? Saya melihat orang ada kematian sampai nangis-nangis itu yang berlebihan ya. Bisa aneh sih gitu. Karena kematian itu hal yang wajar. Seperti misalnya apa ya? Nih panas, wajar nggak sih panas kayak gini? Kok nggak kaget? Karena wajar gitu. Nah, kalau kita berada di tengah, kita berusaha selalu berada di tengah, maka kita akan menjadi orang yang adil. Ya, kita melihat musibah, latihannya melihat musibah orang lain, melihat musibah orang lain. Jangan terlalu bisa nih ya kayak itu haknya Allah. Katakan, Pak, dunia ya bisa.